Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Pesan ini dipersembahkan oleh Abdi Persada 104,7 FM, bergerak untuk Banua. Insan Persada, saya Haji Sabiri Nur, Gubernur Kalimantan Selatan. Dengarkan terus Abdi Persada 104,7 FM, bergerak untuk Banua. Dari lantai 2 kantor Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Dharma Praja 2 Kota Banjarbaru, inilah 104,7 Abdi Persada FM. Bergerak untuk Banua. Facebook Abdi Persada FM. Email redaksi.apfm@gmail.com. Instagram radio_Abdi Persada FM. Website www.abdipersadafm.co.id. Telepon 0511 477 3038. SMS dan WA 0811 511 1047. Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua. Sesaat lagi Anda ikuti Dialog BPPRD Banjarbaru Juara yang merupakan kerjasama antara LPPL Radio Abdi Persada dengan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru. Selamat mengikuti. Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua. Sudah berbuat baik apakah Anda hari ini, Insan Persada? Selamat siang. Bagaimana keadaannya di bulan Ramadan hari ketiga ini atau hari keempat? Nggak mungkin hari kelima ya. Mudah-mudahan tetap semangat nih Insan Persada dalam menjalankan ibadah puasanya. Bersama saya Endasari untuk edisi hari ini, hari ke-14 di bulan Maret 2024. Kita ada dalam dialog BP2RD Banjarbaru Juara ya, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru. Nah, Insan Persada di sini Endah nggak sendiri. Kita pasti akan ngobrol-ngobrol dari rekan BP2RD tentang pajak tentunya nih untuk masyarakat ketahui bersama, dan kami juga mengajak Anda nih untuk bisa berinteraktif langsung dengan narasumber kita di 0811-511-1047, atau Anda bisa meninggalkan komentar nih Insan Persada karena kita siaran langsung di YouTube Abdi Persada FM channel ya. Langsung aja buka YouTube Abdi Persada FM-nya. Di sana Anda bisa like, share, komen, wah sebanyak-banyaknya untuk bisa bertanya dengan narasumber kita. Baik, langsung saja Anda perkenalkan narasumber kita siang hari ini nih Insan Persada. Ada Bang Ahdiat Saputra SE, Kasubit Pendataan dan Penetapan BPP dan BPHTB. PBB dan BPHTP. Ini saya panggilnya Bang Yayat. Iya bisa. Betul ya? Betul. Oke, Bang, kelindungan Bang. Nggak kelihatan Bang. Oke, Bang Yayat apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, mungkin bisa diceritakan dulu nih Bang Yayat ini sebagai Kasubit Pendataan dan Penetapan PBB dan BPHTP ya? Iya betul. Ini tadinya mau dengan Ibu Elia ya, tapi ya, Ibu Elia berhalangan hadir ya? Betul, beliau lagi sedang tidak enak badan, lagi sakit. Jadi kita doakan bersama-sama semoga beliau lekas sembuh juga. Amin. Oke, Bang Yayat mungkin bisa diinformasikan sebelum kita masuk ke tema kita nih ya, ke Insan Persada nih, tugas sebagai pendataan dan penetapan PBB dan BPHTP itu seperti apa sih Bang Yayat? Baik, perkenalkan Insan Persada, nama saya Ahdiat Saputra. Saya selaku Kepala Subbidang Pendataan dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan atau disingkat BPHTB. Jadi untuk tugas kesehariannya itu sesuai dengan nama jabatannya, saya melakukan penetapan terkait dengan dua jenis pajak tersebut, yakni pajak bumi dan bangunan atau PBB dan bea perolehan hak tanah dan bangunan. Nah, selain kita melakukan penetapan, kita juga secara rutin dan berkala itu melakukan pendataan terhadap objek pajak yang menjadi
tanggung jawab saya selaku Kasubit, yakni di pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak tanah dan bangunan. Jadi untuk diketahui, BP2RD Kota Banjarbaru itu mengelola 6 jenis pajak sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yakni pajak bumi dan bangunan, yang kedua bea perolehan hak tanah dan bangunan, yang ketiga pajak air bawah tanah, yang keempat pajak reklame, yang kelima pajak option PKB dan BBNKB, dan yang terakhir adalah pajak PBJT atau pajak barang jasa tertentu. Jadi ada 6 jenis pajak daerah sejak Undang-Undang HKPD itu berlaku. Baik. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai optimalisasi pendapatan pajak daerah pada sektor PBB P2 ya. Betul. Nah, ini buat diketahui oleh insan persada, masyarakat juga gitu ya. Tapi nih Bang, sebelum kita masuk ke target optimalisasi untuk tahun ini seperti apa gitu ya, kita mau tahu dulu nih, mungkin untuk pelayanan seperti apa sih bagi masyarakat yang didapat oleh masyarakat dari BP2RD? Baik, jadi di BP2RD Kota Banjarbaru itu sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya itu mengelola pajak daerah. Nah, jadi pajak daerah ini yang seperti yang saya sebutkan tadi ada 6 jenis. Jadi setiap masyarakat itu tentunya memiliki kewajiban untuk memenuhi atau membayar pajak daerah yang menjadi tanggung jawab mereka. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan itu dikenakan kepada setiap masyarakat atau warga yang memiliki objek pajak itu baik berupa tanah atau bangunan tentunya. Dan kami di BP2RD Kota Banjarbaru sebagaimana arahan dari Bapak Kepala Badan itu kami berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menghadirkan beberapa jenis layanan. Di antaranya kami menyediakan kantor UPT atau unit pelaksana teknis yang ada di Sungai Besar dan ada di Landasan Ulin. Terus juga kami menyediakan 5 unit mobil pelayanan PBB keliling yang beroperasi di kelurahan di sekota Banjarbaru. Dan yang terakhir kami pun menghadirkan layanan-layanan digital. Layanan-layanan digital dalam hal memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan khususnya. Jadi dengan pelayanan yang sifatnya konvensional dan digital, kami harapkan itu bisa memudahkan bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Oke, termasuk juga BP2RD tentunya ada media sosial yang bisa diakses masyarakat ya. Betul. Untuk informasinya. Nah, mungkin bisa diinfokan nih untuk Bang. Instagramnya @BPPRD Banjarbaru. Untuk Facebooknya sama. Biasanya apa saja yang diposting di situ? Kalau yang diposting tentunya kita memposting yang konten-konten yang sifatnya informasi edukasi, apa sih misalnya pajak PBB ini itu jenisnya apa saja. Terus juga kita menginformasikan kegiatan-kegiatan kita di BP2RD, misalnya kita melakukan pendataan, penertiban maupun pemeriksaan pajak atau sosialisasi itu kita kita posting di medsos BP2RD Kota Banjarbaru. Oke, baik. Langsung aja follow ya Insan Persada ya. YouTube-nya enggak ya? YouTube ada juga. Oh, ada juga. Yang bisa sifatnya ditonton, ya? video ini, betul. Iya, himbauan iklan lain masyarakat untuk masyarakat tentunya ya. Tentunya. Baik. Nah, setiap tahun tentunya target penerimaan pajak itu meningkatkah untuk per tahunnya, setiap tahun target optimalisasi seperti tema kita, optimalisasi pendapatan pajak daerah untuk sektor PBB P2. Ini bagaimana nih? Mungkin bisa dijelaskan nih Bang Yayat. Iya, betul. Jadi untuk target penerimaan pajak daerah khususnya pajak bumi dan bangunan itu memang setiap tahunnya itu selalu naik. Dan kenaikannya itu adalah hal yang wajar dan logis sebetulnya, karena Kota Banjarbaru itu menyandang status sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Jadi sudah sewajarnya dan sudah sepatutnya lah artinya penerimaan pajak khususnya pajak bumi dan bangunan itu meningkat
seiring dengan perkembangan kota itu. Nah, pada tahun 2024 ini untuk target penerimaan pajak bumi dan bangunan kita menetapkan sebesar 20,5 miliar. Di mana di tahun sebelumnya itu tahun 2023 target kita adalah kurang lebih sebesar 18 miliar dan alhamdulillah itu terrealisasi di 20 miliar. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini dengan target kita yang meningkat menjadi 20,5 miliar ini itu bisa terlampaui lagi over target, dan sehingga itu bisa meningkatkan pembangunan yang ada di Kota Banjarbaru, sebagaimana masyarakat Banjarbaru bisa lihat sendiri di 2023 itu banyak pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarbaru. Salah satunya dari uang pajak yang dibayarkan oleh warga masyarakat. Pesat ya. Kota Banjarbaru ini pembangunannya begitu pesat ya Bang Yayat ya, kalau kita lihat seperti itu ya. Betul. Nah, tapi kita penasaran juga nih, sebenarnya apa yang mendongkrak peningkatan nilai pendapatan pajak dari sektor PBB ini, Bang? Ya, betul. Jadi untuk faktor utama yang mendorong peningkatan pendapatan dari sektor pajak bumi dan bangunan itu tentunya bukan lain adalah perkembangan kota itu sendiri. Jadi Kota Banjarbaru ini itu terkenal dengan pembangunan perumahannya yang sangat pesat dan sangat banyak. Nah, itu bisa dilihat sendiri. Masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya yang ada di wilayah tanah laut, Palehari, Batu Licin atau buahan hulu sungai, itu mereka rata-rata berinvestasi sektor propertinya itu di Kota Banjarbaru. Rata-rata mereka punya aset lah di Kota Banjarbaru, baik berupa tanah kaplingan maupun perumahan itu sendiri, dan ini merupakan faktor pendorong meningkatnya optimalisasi penerimaan PBB di Kota Banjarbaru. Selain juga upaya dan usaha yang kami lakukan yang didorong oleh Kepala Badan maupun oleh Bapak Wali Kota Banjarbaru, yakni kita memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat khususnya wajib pajak, sehingga mereka dalam mengurus pajak daerahnya itu tidak dibebani dan tidak dipersulit. Gitu ya. Sehingga lancar terus terus bayarannya ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Nah, ini apakah memang ada perbedaan antara sebelum pada saat Banjarbaru menjadi ibu kota dengan setelah menjadi ibu kota nih, Bang Yayat? Tentu ada perbedaan. Jadi dengan Banjarbaru menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan itu semakin meningkatkan daya tarik dari sisi investasi. Jadi investor-investor yang ada di Kalimantan Selatan khususnya itu banyak yang berinvestasi atau berusaha di Kota Banjarbaru. Untuk faktor-faktor pendorong investasi itu ya tentunya tadi pemerintah Kota Banjarbaru salah satunya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada investor. Kita juga memberikan kepastian hukum, dan yang terakhir tentunya mensupport infrastruktur pembangunan itu sendiri. Bisa dilihat misalnya jalan di Kota Banjarbaru itu alhamdulillah beraspal semua di komplek-komplek. Terus drainasenya juga selalu ditingkatkan, dan ya ibaratnya itu ruang terbuka hijau pun bertambah setiap tahunnya pasti bertambah. Iya, baik. Nah, ini kira-kira boleh nggak ya dibocorkan ya Bang Yayat ya, kalau ini kan dari tahun 2023 over target ya. Wah, harapannya juga di tahun 2024 ini juga bisa melebihi target seperti itu. Nah, sampai dengan bulan Maret ini bagaimana nih? Mungkin bisa diceritakan pendapatan yang didapat nih saat ini. Baik. Alhamdulillah untuk realisasi pajak bumi dan bangunan sampai dengan bulan Maret ini itu sesuai dengan apa yang kami targetkan, artinya realisasinya itu meningkat seiring dengan waktu. Apalagi didorong oleh kami di BP2RD Kota Banjarbaru itu melakukan pencetakan atau penetapan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan itu di awal tahun, yakni di bulan Januari. Jadi sejak bulan Januari itu pajak PBB masyarakat itu sudah bisa dibayar. Nah, berbeda dengan daerah-daerah lain yang ada melakukan pencetakan dan penetapan itu di bulan Maret, ada yang di bulan April. Nah, sehingga itu menghambat penerimaan PBB itu sendiri. Nah, berbeda dengan Kota Banjarbaru itu berupaya sesegeranya untuk membagikan dan untuk menyebarluaskan SPPT itu ke warga masyarakat. Oke, baik.
Kalau untuk target penyebaran ke masyarakat SPPT itu berarti sudah dari Januari. Betul. Nah, ini bagaimana kalau misalnya masyarakat ada yang belum dapat nih? Wah, ini kita langsung ke SPPT aja ya. Belum dapat nih, Bang Yayat, untuk SPPT-nya itu ngadunya kemana kayak gitu? Atau mungkin wah ternyata saya nggak dapat gitu ya. Yang biasanya itu prosesnya seperti apa sih untuk penyebaran SPPT ini? Baik. Nah, jadi ada hal yang spesial lah di Kota Banjarbaru ini dalam hal pemungutan pajak daerahnya, khususnya pajak bumi dan bangunan. Di mana di Kota Banjarbaru ini kita melibatkan semua pihak aparatur, baik itu di tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, maupun tingkat rukun tetangga atau ketua RT. Ya, jadi dalam pendistribusiannya ini kita melibatkan pihak-pihak yang saya sebutkan tadi. Jadi apabila ada warga masyarakat yang belum atau masih tidak menerima SPPT, itu mereka bisa langsung menanyakan ke ketua RT lingkungan mereka tinggal, atau mereka bisa langsung datang ke kantor BP2RD Kota Banjarbaru atau kantor UPT Pajak Daerah PBB Kota Banjarbaru untuk meminta SPPT tersebut dicetak ulang. Jadi itu kita memberikan keleluasaan lah kepada warga masyarakat Kota Banjarbaru yang belum memperoleh SPPT-nya. Karena sebagaimana kita ketahui, Banjarbaru ini kan masyarakatnya itu rata-rata itu pekerja. Jadi di siang hari mungkin mereka bekerja sehingga tidak ketemu sama ketua RT. Betul. Jadi mungkin pada saat mereka istirahat siang atau mereka pada saat pulang kerja bisa mereka mampir ke tempat kita untuk kemudian kita lakukan cetak ulang SPPT tersebut. Oke, kalau di lapangan sendiri seperti itu kah kasusnya? Apakah memang banyak dari masyarakat yang datang ke BP2RD untuk mendapatkan SPPT ulang seperti itu? Ya, kalau hal tersebut itu bisa tidak terlalu banyak sebetulnya, akan tetapi itu pasti ada. Pasti ada masyarakat yang mungkin karena pada saat mereka ada di rumah itu Pak RT-nya mungkin belum sampai ke tempat mereka, dan sebaliknya pada saat Pak RT-nya ke rumah mereka lagi nggak ada. Nah, dan ada pula misalnya pemilik tanah dan bangunan itu bukan domisili di Kota Banjarbaru, misalnya orang Banjarmasin. Nah, mungkin pada saat mereka jalan ke Banjarbaru mereka ingat nih, oh PBB ini sudah terbit nih di Banjarbaru. Mereka langsung, oh iyalah daripada saya kemana-mana, mending saya langsung ke kantornya aja untuk minta cetak ulang gitu. Lebih mudahnya seperti itu ya. Karena langsung dapet itu. Betul, langsung dicetakin. Oke, baik. Jadi dalam hal ini masyarakat diminta untuk proaktif ya. Untuk membayarkan pajaknya gitu, walaupun mungkin belum ada SPPT-nya. Artinya masyarakat sendiri yang harus sadar seperti itu ya. Betul. Nah, ya baik. Ini perbincangannya semakin dalam ya Insan Persada ya. Jadi untuk Anda bisa telepon juga di 0811511047 dengan Bang Yayat, bisa nanya ya Bang ya, kalau misalnya ada yang mau nanya, sekaligus juga yang mungkin ingin meninggalkan komentar saja di YouTube Abdi Persada FM channel, bisa silahkan nih Insan Persada. Nah Bang, kita mau tanya juga kalau untuk pendataan, Bang Yayat kan sebagai Kasubit Pendataan dan Penetapan gitu ya. Betul. Nah kalau untuk pendataan sendiri seperti apa? Pendataan pendaftaran PBB nih, apakah mungkin masyarakat sendiri yang datang atau mungkin dari BP2RD-nya ke lapangan bagaimana? Iya betul. Jadi kalau untuk pendataan pajak bumi dan bangunan itu sendiri kita ada dua pendekatan. Yang tentunya yang kami harapkan itu tentunya ada kesadaran dari masyarakat untuk secara sukarela mendaftarkan aset atau tanah atau bangunan yang mereka miliki. Nah, tapi dalam pelaksanaannya kami ada juga yang melakukan inisiatif sendiri, yakni berupa kami petugas itu langsung mendata di lapangan. Jadi ketika ada objek-objek yang misalnya baru, itu langsung kami tanyakan, mohon maaf Bapak Ibu ini sudah ada PBB-nya atau belum. Kalau misalnya belum, itu bisa kita bantu untuk didaftarkan pajak bumi dan bangunannya untuk kemudian dilakukan pembayaran. Tapi alhamdulillah di Kota Banjarbaru ini hampir seluruh masyarakat yang ada di Kota Banjarbaru itu secara sadar dan secara sukarela itu mereka mendaftarkan PBB-nya. Karena dengan masyarakat atau warga itu memiliki pajak bumi dan bangunan, itu merupakan pendukung bukti kepemilikan yang atas aset dan tanah yang mereka miliki.
Jadi SPPT PBB ini itu merupakan salah satu bukti dukung lah, artinya bahwa ini objek pajaknya itu memang dimiliki oleh yang bersangkutan, sehingga seperti sebagaimana kita ketahui kasus-kasus pertanahan itu kan di Kota Banjarbaru itu cukup tinggi lah. Artinya ada tanah yang tumpang tindih, ada yang tanah diserobot dan sebagainya. Jadi dengan warga itu melengkapi dokumen tanahnya itu dengan pembayaran pajak, itu semakin menguatkan statusnya itu sendiri bahwa memang mereka yang berhak untuk memiliki tanah tersebut. Jadi betapa pentingnya PBB itu dimiliki oleh masyarakat gitu Betul. ya. Mempermudah segala urusan juga pastinya. Iya. Himbauannya untuk masyarakat yang belum mengurus atau memiliki PBB ini seperti apa nih Bang Yayat? Iya. Kami dari BP2RD Kota Banjarbaru itu menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Banjarbaru yang memiliki aset berupa tanah dan atau bangunan untuk sesegeranya melakukan pendaftaran. Itu PBB-nya baik PBB tanah kosong maupun yang ada rumahnya, karena dengan mendaftarkan PBB itu semakin meningkatkan status kepemilikan atas objek pajak tersebut dan merupakan bukti nyata warga Kota Banjarbaru itu mendukung program pembangunan di Kota Banjarbaru, karena pajak-pajak yang dibayarkan oleh masyarakat itu 100% digunakan untuk pembangunan Kota Banjarbaru. Jadi dari rakyat kembali untuk rakyat juga. Oke, baik. Tapi di sini saya masih agak awam nih ya mengenai pembayaran pajak bangunan, lahan itu berbeda, ada pajak-pajak yang berbeda kah di situ atau bagaimana, atau jadi satu aja? Penjelasannya gimana nih Bang Yayat? Betul. Jadi itu tentunya berbeda. Artinya antara pajak yang tanah kosong dengan tanah yang ada bangunan di atasnya itu tentu berbeda. Makanya kan nama jabatan saya di situ Kasubit Pendataan dan Penetapan. Yeah. Nah, jadi fungsi penetapannya adalah di situ. Jadi kita melakukan penilaian terkait dengan objek yang dimohonkan untuk didaftarkan PBB tersebut, untuk kemudian kita nilai dan kita tetapkan. Di mana nilai pembayarannya pun tentu berbeda. Kalau tanah itu kita nilai berdasarkan lokasinya, berdasarkan luasannya, dan berdasarkan kondisinya. Nah, itu berbeda-beda setiap objek pajak. Dan bangunan itu pun sendiri juga berbeda. Ada yang bangunan yang sifatnya komersil dan ada bangunan yang sifatnya non komersil, itu berbeda dalam hal penetapan atau penilaiannya. Dan sekalian juga kami informasikan bahwa pada tahun 2024 ini pemerintah Kota Banjarbaru itu melakukan penyesuaian atau melakukan kenaikan nilai jual objek pajak atas tanah atau bumi yang ada di pajak bumi dan bangunan. Nah, penyesuaian atau kenaikan NJOP bumi ini itu ada beberapa hal yang mendasarinya. Tentunya kita melakukan penyesuaian atau kenaikan ini itu secara terukur dan diharapkan tidak memberatkan masyarakat. Nah, ada beberapa hal yang mendasari penyesuaian NJOP bumi itu tersebut. Yang pertama itu amanat dari peraturan daerah itu sendiri, di mana berdasarkan peraturan daerah nomor 11 tahun 2023 pasal 6 ayat 1 bahwa NJOP itu ditetapkan setiap 3 tahun sekali. Dan untuk objek pajak tertentu yang perkembangan wilayahnya itu cukup pesat, itu dapat ditetapkan 1 tahun sekali. Nah, selanjutnya juga faktor yang kedua adalah kita ada menerima surat rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan yang menyatakan bahwa NJOP pajak bumi dan bangunan di Kota Banjarbaru itu harus dilakukan penyesuaian secara berkala dan bertahap. Nah, hal itu adalah untuk memberikan kepastian bagi masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan di Kota Banjarbaru bahwa nilai tanah dan bangunan yang dimilikinya itu meningkat seiring dengan perkembangan waktu. Dan yang selanjutnya ada juga dari rekomendasi LHP Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang menyarankan dan mendorong kita pemerintah Kota Banjarbaru untuk melakukan penyesuaian NJOP. Dan ada juga rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Dan yang terakhir tentunya seperti yang saya jelaskan di depan tadi, penyesuaian NJOP ini adalah seiring dengan perkembangan Kota Banjarbaru itu sendiri, yang mana seiring berkembangnya kota, otomatis
nilai tanah itu semakin meningkat. Oh iya. Nah, jadi itu berbanding lurus atau linier dengan perkembangan suatu kota. Jadi oleh karenanya kenaikan NJOP di Kota Banjarbaru itu dilakukan secara periodik dan bertahap. Dan tahun ini kita melakukan penyesuaian itu meningkatkan 10% untuk bangunan atau objek pajak yang sifatnya non komersil dan 15% untuk yang komersil. Oke. Seperti itu. Mungkin bisa dicontohkan yang komersil ini seperti apa nih yang tidak komersil? Baik. Jadi kalau untuk mudahnya, kalau yang komersil itu adalah objek pajak yang dipergunakan untuk usaha. Misalnya seperti Restoran? Iya betul, ruko atau restoran atau tempat usaha. Nah, itu komersil dan sifatnya adalah untuk memperoleh suatu penghasilan lah intinya. Beda kalau yang sifatnya non komersil, contohnya seperti rumah tinggal. Rumah tinggal kan artinya yang memang untuk ditinggali gitu, nah tidak untuk keperluan usaha atau tidak untuk keperluan yang sifatnya komersil. Dan ada perbedaan nilai di situ ya? Pasti, iya. Oke, apakah ini memang setiap tahun ya Bang Yayat ya kenaikannya ini? Betul. Jadi untuk Kota Banjarbaru itu sebagaimana amanat dari peraturan daerahnya itu sendiri, itu kita bisa melakukan penyesuaian itu setiap 3 tahun sekali, dan untuk wilayah-wilayah yang perkembangannya pesat itu satu tahun sekali. Jadi Kota Banjarbaru ini itu melakukan penyesuaian NJOP ini secara bertahap. Jadi tidak secara langsung misalnya menaikkan 100% atau 1000% misalnya. Nah, itu pasti akan menimbulkan gejolak dan akan menimbulkan komplain dari warga masyarakat itu sendiri. Nah, berdasarkan hal tersebut pertimbangannya, maka untuk penyesuaian atau kenaikan NJOP di Kota Banjarbaru ini itu dilakukan secara bertahap setiap tahunnya, yang dimana besaran persentasenya itu tidak memberatkan, dan artinya apabila pun warga masyarakat yang merasa dengan adanya kenaikan atau penyesuaian ini terbebani, itu memang sudah ada diatur di peraturan daerah tata cara untuk permohonan pengurangan pembayarannya. Jadi sudah sesuai dengan kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, baik. Iya, ini kenaikan 10% ya. Oke, baik. Nah, itu dia informasinya Insan Persada untuk diketahui bersama, dan biasanya ini setiap tahun itu berarti per 1 Januari? Betul. Per 1 Januari ya? Oke, baik. Bang Yayat, wah nanti kita juga pengen tahu nih untuk apa ya, program baru yang mungkin ada di BP2RD. Termasuk juga ada apa nih tadi nih? Bakal ada kegiatan menarik undian ya? Betul, undian. Ini kabar bagus sekali loh Insan Persada untuk Anda. Wah, tapi kita break dulu ya Bang Yayat ya. Silahkan. Nanti kita akan kembali lagi Insan Persada, tetaplah dalam dialog BP2RD Banjarbaru Juara dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru akan segera kembali sesaat lagi. Oi bang, Nah penang. pian sudah kah bayar PBB? Aku lawas dah ke dompet pas kiberakan Astaga, lain PBB itu pang bang pajak bumi dan bangunan. Oh, belum mang lagi nih. Kenapa tuh deh? SPPT-nya sudah terbit tuh. Ayo nah kita bimbai membayar. Ada semangat nah. Anda ada dipakai bini tagus pang. Nah, justru itu hadiah utamanya motor bang. Betul sekali. Yuk segera hubungi Ketua RT setempat untuk membayar pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun ini sebelum jatuh temponya pada 30 Juni 2024. Nah, untuk Anda yang melakukan pembayarannya Januari hingga akhir Mei 2024 akan berkesempatan untuk mendapatkan undian yang diberikan per kecamatan dengan hadiah utama sepeda motor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Indomaret, e-commerce seperti Kris, Shopee, GoPay, Tokopedia, Link Aja, serta Dana. Anda juga dapat melakukan pembayaran melalui mobil pelayanan PBB, Mall Pelayanan Publik Banjarbaru, kantor UPTPD wilayah 1 dan 2, atau datang langsung ke kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru di Jalan Panglima Batur nomor 3 Banjarbaru. Banjarbaru maju, Banjarbaru agamis, Banjarbaru sejahtera, Banjarbaru juara. Ayo nah kita kode kita ijun. Kalau Pina dapat motor impian. Bang, burungnya bang. Buat dulu bang, burungnya dalam kandang. Informasi layanan masyarakat ini
dipersembahkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru dan didukung oleh Abdi Persada 104,7 FM. Waspada di musim penghujan. Di musim penghujan saat ini, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian. Waspada terhadap hujan yang disertai angin kencang. Hindari berlindung di bawah pohon jika hujan disertai kilat atau petir. Selalu membawa payung atau jas hujan. Waspada terhadap alat atau barang elektronik dan aliran listrik dari cuaca buruk. Pangkas pohon serta ranting yang sudah terlalu rimbun atau rapuh. Bersihkan lingkungan dan saluran air serta menutup tempat-tempat air dengan rapat untuk menghindari jentik nyamuk. Jadi pengen joget kan karena lagu ini? Atau jadi pengen nyanyi karena udah hafal lagu-lagu Bollywood? Di Persada FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Ulun Haji Nusina Wali Kota Banjarmasin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah kepada seluruh masyarakat di benua Kalimantan Selatan. Semoga kita diberikan kemudahan dalam melewati setiap cobaan di bulan suci Ramadan ini dan bisa mencapai hari kemenangan dengan penuh keberkahan, dengan menjadi masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari isi bulan suci Ramadan dengan amal kebaikan, zikir, tilawah, hafalan Quran dan juga ibadah-ibadah lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Muhammad Yani Helmi, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan beserta keluarga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah di tahun 2024 ini kepada seluruh warga masyarakat Banua di Kalimantan Selatan. Kami berharap semoga di bulan suci yang penuh rahmat ini kita akan mendapat banyak manfaat di bulan suci Ramadan ini dan kita bisa menyelesaikan ibadah-ibadah yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk diri kita dan tentu saja untuk orang-orang di sekitar kita dan warga masyarakat. Dan kami berharap kita warga masyarakat semua dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, kita isi dengan ibadah-ibadah apakah itu sunnah ataupun wajib yang bisa kita lakukan agar kita mendapatkan manfaat dari bulan suci yang penuh berkah ini. Semoga kita bisa diberikan kemudahan dalam menjalani setiap cobaan dan ujian di bulan suci yang penuh rahmat ini. Kembali ke Fitri, insya Allah kita akan dapatkan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahr Syam. Saya Dr. Diaudin MKes, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah kepada seluruh masyarakat di Banua, Kalimantan Selatan. Semoga setiap kesabaran kita dalam menjalankan ibadah puasa ini mendapatkan pahala yang berlimpah dan dapat kembali fitri di hari kemenangan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. Anda masih bersama kami 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Anda masih bersama kami dalam dialog BPPRD Banjarbaru Juara yang merupakan kerjasama antara LPPL Radio Abdi Persada dengan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru. 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Baik insan Persada, kita kembali lagi ya dalam dialog BP2RD Banjarbaru Juara dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru untuk edisi hari ini Kamis 14 Maret 2024 bersama Endasari dan narasumber kita Bang Ahdiadi Saputra SE, Kasubit Pendataan dan Penetapan PBB dan BPHTB ya. Baik Bang, kita lanjut lagi nih ya. Ya. Ini sudah ada pertanyaan sebenarnya di YouTube Abdi Persada FM channel. Langsung aja kah kita bacakan ya? Ya, nanti silakan. kelupaan kasihan. Ini dari Nikiata. Katanya izin bertanya, untuk rumah yang sudah diklaster nih, apakah harus daftar juga, dan usaha seperti apa yang harus didaftar itu tadi gitu katanya. Nah silakan Bang Yayat. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Jadi kami jelaskan bahwa untuk objek pajak yang bentuknya itu adalah klaster atau perumahan atau komplek, itu memang harus didaftarkan pajak bumi dan bangunannya. Nah, tapi alangkah baiknya nanti untuk menanyakan terlebih dahulu ke developer atau ke pengelola klaster atau perumahan itu sendiri. Karena biasanya ketika mereka melakukan pembangunan itu biasanya sudah didaftarkan pajak bumi dan bangunannya. Jadi tinggal ditanyakan ke pengelola dulu, baru nanti kalau tidak ada PBB-nya baru didaftarkan ke kantor BP2RD Kota Banjarbaru. Dan selanjutnya kalau untuk usaha itu kalau sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah, objek pajak bumi dan bangunan itu adalah semua tanah dan atau bangunan yang dimiliki oleh masyarakat atau warga. Jadi dalam hal ini tentunya setiap usaha itu kan menggunakan tempat lah atau tanah dan bangunan untuk menjalankan usahanya, dan itu memang sudah seyogianya untuk didaftarkan pajak bumi dan bangunannya. Mudah-mudahan kejawab ya untuk Mbak Nikiata atau siapa ini yang nggak tahu ya. Kejawab dari Bang Yayat tadi. Baik, ini Bang Yayat, kan bangunan gitu ya, bangunan ini di Kota Banjarbaru kayak gitu bisa aja kan berubah-berubah ya, dari mungkin kecil, besar, penambahan lahan luas gitu. Nah, apakah juga dilakukan survei lapangan tentang berdirinya sebuah bangunan ini Bang Yayat? Iya, betul. Jadi tentunya dengan perkembangan Kota Banjarbaru yang pesat itu artinya mendorong warga yang dulu memiliki rumah misalnya dengan ukuran tipe 36 itu karena kemampuan ekonominya meningkat, itu mereka mengupgrade atau meningkatkan bangunannya misalnya ke tipe 72 atau 100. Nah, kami dari BP2RD Kota Banjarbaru itu melakukan pemutakhiran data itu secara rutin dan berkala. Kita melakukan kegiatan itu 3 bulan setiap tahunnya, yang itu dimulai dari bulan Oktober, November, dan Desember.
Jadi kita melakukan kegiatan yang dimana itu kita melibatkan aparatur kecamatan dan kelurahan dalam hal pendataan pemutakhiran data untuk bangunan-bangunan yang bertumbuh. Artinya yang dulu misalnya datanya itu di tempat kita luasnya cuma tipe 36, sekarang fakta di lapangannya sudah luas menjadi luas 100 misalnya. Nah itu kami lakukan pemutakhiran data untuk kemudian datanya itu kami proses dan kami tetapkan untuk kemudian di tahun yang akan datang, misalnya tahun 2025 itu sudah menggunakan data yang mutakhir. Gitu, sudah akurat ya. Betul. Jadi itulah yang nanti dibebankan ke si pemilik ya. Iya, dan setiap hari pun kami juga melakukan pemutakhiran data, yakni dibantu oleh kawan-kawan dari kantor UPT Pajak Daerah Wilayah 1 dan 2. Itu mereka setiap hari itu ditarget oleh kepala badan untuk melakukan survei lapangan untuk pendataan dan pemutakhiran data terhadap objek-objek yang sekiranya itu bertumbuh. Jadi setiap hari itu mereka jalan ke lapangan. Iya. Baik Bang, ini mungkin dari masyarakat juga banyak yang belum paham kayak gitu, aturan main pajak itu seperti apa, pajak itu berapa banyak jenisnya dan sebagainya, seperti apa gitu ya. Nah, awam bisa dikatakan seperti itulah. Mungkin banyak yang belum mengerti, banyak yang belum paham. Nah, apakah ada semacam edukasi ke masyarakat dan dilakukan oleh siapa? Apakah juga BP2RD turun tangan langsung ke masyarakat untuk bisa memberikan edukasi supaya masyarakat bisa dikatakan taat pajak seperti itu? Bagaimana Bang? Betul. Jadi memang ada istilah lah, artinya di dunia ini yang tidak bisa kita hindari adalah pajak, membayar pajak. Jadi setiap aktivitas yang sifatnya ekonomis itu tentunya dilekati suatu pajak yang harus dipenuhi kewajibannya. Jadi kami di BP2RD itu ada bidang khusus yang menangani terkait dengan penyuluhan dan sosialisasi kepatuhan perpajakan, yakni bidang pengendalian dan pengembangan. Di mana kepala bidangnya itu Pak Indra, beliau dengan kasubitnya itu secara berkala dan secara periodik itu aktif melakukan sosialisasi. Jadi bentuk sosialisasinya itu ada yang berupa sosialisasi melalui media sosial, ada berupa langsung mendatangi lokasi objek pajak atau subjek pajak itu untuk dilakukan advokasi secara satu-satu misalnya, itu ada juga. Dan ada pula yang kita melakukan sosialisasi dengan mengumpulkan wajib pajak yang relevan terhadap objek pajak atau topik yang kita angkat. Contohnya misalnya kita mau mensosialisasikan pajak restoran, yang kita undang adalah pelaku-pelaku usaha yang berkecimpung di bisnis restoran itu. Betul. Ada juga misalnya kita mensosialisasikan terkait dengan pajak bumi dan bangunan, kita mengumpulkan ketua RT ataupun pihak-pihak masyarakat yang berkepentingan terhadap pajak bumi dan bangunan itu. Jadi kita audiensnya itu kita sesuaikan dengan jenis pajak yang ingin kita sosialisasikan, dan itu merupakan suatu kegiatan kita sudah di BP2RD Kota Banjarbaru. Oke, biasanya rutin dilakukan untuk berkalanya? Kalau untuk sosialisasi yang mengumpulkan masyarakat itu biasanya 1 bulan 1 kali itu pasti ada. 1 bulan sekali itu pasti ada. Tapi ada juga sosialisasi yang sifatnya itu adalah pembinaan. Jadi ada yang wajib pajak kita yang misalnya belum melaksanakan ketentuan perpajakan itu dengan benar dan sesuai. Nah, itu kita melakukan sosialisasi atau advokasi itu secara khusus lah. Artinya ibaratnya kita les secara private lah. Itu ada juga itu karena itu membutuhkan waktu dan materi yang khusus lah gitu. Karena mereka ibaratnya itu sudah kita sosialisasikan 1 kali 2 kali, tapi mereka tidak melaksanakan kewajibannya, itu baru kita advokasi. Ya, harus intens gitu ya. Waduh. Betul. Nah, nih kita langsung saja ke tahun ini. Wah, kabarnya BP2RD ini kembali melaksanakan kegiatan penarikan undian PBB P2. Wah, kita pengen tahu nih ya, tujuan dari undian ini seperti apa, dan kemudian undiannya tuh berupa apa untuk masyarakat. Kita kepo ya. Bisa diceritakan nih Bang Yayat? Iya, baik. Alhamdulillah kita tahun 2024 ini kita kembali melaksanakan undian
yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan. Ini tidak terlepas dari peran Bapak Wali Kota Banjarbaru beserta anggota DPRD Kota Banjarbaru khususnya Komisi 2 dalam hal support anggaran penyediaan hadiah-hadiah yang setiap tahunnya itu semakin meningkat lah hadiahnya. Di tahun ini kita alhamdulillah untuk undian pajak bumi dan bangunan itu hadiah utamanya itu 5 unit sepeda motor dan ada juga 20 unit sepeda listrik. Nah, jadi total ada 25 unit, ada 25 buah. Jadi dan ada juga kita menyediakan hadiah-hadiah tambahan seperti dispenser, kompor gas, itu bantuan dari Bank Kalsel selaku bank persepsi yang ada di Kota Banjarbaru. Dan tujuan dari kita mengadakan undian pajak bumi dan bangunan ini itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendorong masyarakat melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dan selain itu juga itu merupakan bentuk dan kepedulian BP2RD dan pemerintah Kota Banjarbaru untuk mengapresiasi warga masyarakat atau masyarakat yang taat dalam membayar pajak. Tentunya yang diundi adalah yang membayar pajak. Kalau dong. yang tidak membayar pajak itu tidak belum masuk bisa undian. ikut. Betul. Bang Yayat, ini ada penelpon ya, kita angkat dulu. Halo, selamat siang, dengan siapa? Di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, Bapak Ibu. Ya. Halo. Iya, silakan Mbak, dengan siapa ini? Dengan Ibu Putri di Banjarbaru. Ibu Putri, silakan. Oke. Iya. Mau tanya Bapak terkait PBB P2 untuk target PBB P2 di Banjarbaru tahun ini apakah meningkat, Pak? Gitu. Soalnya ada info dan sudah ada kabar naik gitu ya. Nah, terus maksud saya itu untuk PAD-nya. Ya. Nah, kemudian ini sedikit cerita sih, Pak. Kalau kita mau ngambil rumah untuk pertama kalinya itu kan syaratnya salah satunya ke kelurahan itu membayar PBB. Nah, itu rekan saya itu baru tahu karena pertama kali baru beli. Nah, itu dia baru ngurus PBB itu untuk pertama kalinya bahwa oh ternyata tempat tinggal saya ini harus bayar pajak gitu. Nah, sedangkan dia ini ngontrak. Nah, itu gimana tuh, Pak? Apakah pembayaran PBB-nya ini oleh si pengontrak atau si pemilik? Oke. Seperti itu. Makasih, Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi Mbak Putri? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung aja dijawabnya kayaknya Bang Yayat ya. Baik. Jadi terima kasih atas pertanyaannya Mbak Putri dari Banjarbaru. Jadi untuk target pajak bumi dan bangunan kita setiap tahunnya itu mengalami peningkatan karena sesuai juga lah artinya dengan perkembangan kota itu sendiri yang semakin tahun itu semakin maju dan semakin berkembang. Jadi untuk tahun 2024 ini target penerimaan kita adalah sebesar 20,5 miliar rupiah. Dan insya Allah itu berkat dukungan dari semua pihak khususnya warga Kota Banjarbaru dan wajib pajak bumi dan bangunan khususnya, target itu insya Allah bisa kita capai dan bisa kita lampaui. Selanjutnya terkait pertanyaan kedua terkait dengan pembayaran PBB atas objek pajak yang disewa atau ngontrak, itu kita kembalikan lagi pada saat kesepakatan antara si pengontrak dengan si pemilik. Ada beberapa juga yang yang membebankan pembayaran PBB-nya itu kepada si pengontrak. Tapi ada beberapa pula pengusaha atau yang memiliki usaha rumah kontrakan itu yang membayarkan sendiri. Nah, jadi itu kembali ke kesepakatan bersama seperti apa. Cuman sekedar informasi, memang untuk objek pajak yang ada di Kota Banjarbaru itu memang idealnya itu sudah memiliki PBB. Nah, kan tetapi tadi perlu ditanyakan lagi yang memegang PBB-nya ini apakah si pemilik kontrakan atau si penyewa tadi. Nah, ini. Iya.
pasti harus ada omongan ya. Pasti. Dan biasanya memang sudah nih yang pemilik bangunan lah yang membayarkan. Biasanya kalau pengontrak kan seperti itu nggak ngerti ya. Iya, tahu beres aja. Tahu beres aja. Bayar bulanan, tahu bayar bulanan aja. Mudah-mudahan kejawab ya Mbak Putri ya. Baik Pak Bang Yayat, kita kembali lagi ke kegiatan penarikan undian tadi. Ini menarik ini. Kapan ini dilakukan untuk tahun 2024 ini? Iya. Wah. Jadi kalau untuk penarikan undian itu sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, itu kita melakukan kegiatan itu di akhir tahun. Biasanya itu sekitar bulan Desember. Desember setiap tahunnya. Di mana di kegiatan penarikan undian ini kita rangkai pula dengan kegiatan-kegiatan penarikan undian lainnya. Jadi sekedar diinformasikan bahwa tahun 2023 kemarin itu kita memberikan juga undian kepada wajib pajak restoran. Jadi wajib pajak restoran itu setiap masyarakat atau ya yang berbelanja di Kota Banjarbaru khususnya makan minum itu mereka berkesempatan untuk memperoleh hadiah utama itu berupa 2 paket umroh. Nah itu tahun 2023 kemarin dan 5 unit sepeda listrik. Nah jadi kegiatan pengundian PBB itu dilaksanakannya itu biasanya dirangkai dengan kegiatan penarikan undian pajak daerah lainnya. Karena Kota Banjarbaru ini sepengetahuan saya yang selalu mengapresiasi pembayar pajak itu dengan cara mengadakan undian. Wish. Alhamdulillah. Mantap nih, kita kasih aplaus ya untuk Kota Banjarbaru ya, bisa memberikan apresiasi kepada masyarakat yang taat pajak ya tentunya. Ya. Nah ini berarti untuk tahun ini bisa diulang lagi hadiahnya supaya menarik nih. Insan Persada juga pengen bersiap-siap untuk mendapatkan hadiahnya. Tadi 5 unit sepeda motor. Habis itu ada 20 unit sepeda listrik dan hadiah tambahan lainnya dari Bank Kalsel itu berupa dispenser, berupa kompor gas, rice cooker, blender dan peralatan rumah tangga lainnya. Wah, banyak ya. Dan biasanya itu dilakukan langsung diketahui oleh masyarakat ya? Langsung. Oke. Langsung dan terbuka dong ya. Terbuka dan pemenangnya pun itu langsung kita hubungi untuk bisa mengambil hadiahnya itu di kantor BP2RD Kota Banjarbaru. Oke, baik. Pertanyaan terakhir sebelum kita ke statement closing ya. Ini Bang Yayat, kira-kira apa sih yang menjadi PR dari BP2RD dari semua yang kita bincangkan tadi? Iya. Jadi untuk pemungutan pajak daerah khususnya pajak bumi dan bangunan itu tentunya ada beberapa kendala lah yang kita hadapi di lapangan. Nah, salah satunya adalah kendala dalam hal kita mengedukasi masyarakat dalam kepatuhannya melaksanakan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Kami di BP2RD Kota Banjarbaru itu tidak lelah-lelahnya dan tidak bosan-bosannya kita mengingatkan untuk mengedukasi masyarakat Kota Banjarbaru bahwa pembayaran pajak yang mereka keluarkan itu 100% itu dimanfaatkan untuk pembangunan Kota Banjarbaru, sehingga kita sesuai visi dan misi Bapak Wali Kota Banjarbaru, Bapak Haji Aditya Mufti Arifin, itu kita ingin mewujudkan Banjarbaru yang juara, Banjarbaru yang maju, agamis dan sejahtera. Dan dengan membayar pajak itu merupakan salah satu bukti nyata masyarakat itu mendukung pembangunan yang dilaksanakan di Kota Banjarbaru. Oke, baik. Waduh, terima kasih ya sudah berbagi informasi untuk kita semua nih. Nah, himbauan mungkin untuk masyarakat apa nih kira-kira dari Bang Yayat? Silakan Bang. Baik. Selanjutnya kepada masyarakat Kota Banjarbaru, kami dari BP2RD Kota Banjarbaru itu menghimbau masyarakat khususnya wajib pajak bumi dan bangunan. Kami informasikan bahwa surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan itu sudah kami distribusikan kepada Ketua RT melalui Kelurahan sekota Banjarbaru agar dapat dilakukan pembayaran sesegeranya. Karena setiap pembayaran itu akan memperoleh kupon undian, yang mana kupon undian itu insya Allah akan kita undi, di mana tadi hadiah utamanya ada 5 unit sepeda motor dan 20 unit sepeda listrik serta hadiah hiburan lainnya. Dan mudah-mudahan itu artinya bisa meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat Kota Banjarbaru dalam membayar pajak daerahnya, khususnya pajak bumi dan bangunan.
Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak dan khususnya kepada wajib pajak atas pembayaran pajak bumi bangunannya dan pajak daerahnya tahun 2023 kemarin, di mana Kota Banjarbaru itu memperoleh peringkat pertama daerah atau kota yang realisasi penerimaan pajak daerahnya itu tertinggi se-Indonesia. Dan insya Allah nanti Bapak Wali Kota Banjarbaru akan menerima penghargaan selaku kepala daerah yang kategori realisasi pendapatan daerahnya itu tertinggi se-Indonesia. Prestasi yang membanggakan ya pastinya. Iya. Baik, terima kasih Bang Yayat untuk bincang-bincang hari ini ya mengenai optimalisasi pendapatan pajak daerah pada sektor PBB P2 ya Bang ya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi nih Bang. Insya Allah nanti. Kita tunggu nih hadiah-hadiah kejutannya lagi juga. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi dan Insan Persada untuk Kota Banjarbaru memang pajak yang tentunya sangat berharga untuk perkembangan Kota Banjarbaru ya. Terwujudnya Banjarbaru juara, maju, agamis dan sejahtera ya. Amin. Baik, dan Endasari pamit undur dari ruang dengar Anda untuk dialog BP2RD Banjarbaru juara Insan Persada pada Kamis 14 Maret 2024. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam. Demikian dialog BPPRD Banjarbaru Juara yang merupakan kerjasama antara LPPL Radio Abdi Persada dengan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru. 104,7 Abdi Persada FM. Inilah Headline Persada.